Hari ini saya akan melakukan teaching dari materi tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 5. Ibu semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mulai dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa, Nak? Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Edi ya. Sebelum mulai akan coba mengabsen ya, Nak ya. Hari ini siapa yang nggak masuk, Nak? Diana, Bu. Sebelumnya Ibu akan sebutin dulu ya, Nak, materi kita hari ini. Ibu mau nanya dulu ya, Nak. Di sini Ibu akan jelaskan dulu pelajaran kita ya, Nak ya. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia melalui media PowerPoint, siswa dapat memperjelas organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia melalui media PowerPoint, siswa dapat menciptakan gambar organ peredaran darah manusia dengan benar. 3. Dengan kegiatan mencari tahu mengenai pantun melalui sumber belajar digital, siswa dapat memperjelas pengertian dari pantun secara tepat. Yang keempat, dengan kegiatan mencari tahu melalui sumber belajar digital, siswa dapat menelaah ciri-ciri pantun secara tepat. Jadi, tadi kenapa Ibu tanya organ mana yang untuk menggunakan sari-sari makanan ke tubuh kita? Itu adalah semua kemarin, Nak. Gambar apa itu, Nak? Darah. Ya, gambar. Nah, jadi disinilah darah berfungsi untuk mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Baru mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan. Setelah itu mempertahankan tubuh dari serangan penyakit, mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis, menjaga stabilitas suhu tubuh, menjaga kesetimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan, dan yang terakhir adalah mencegah pendarahan. Selanjutnya, Nak, perhatikan semua. Sekarang kita akan lanjut ke sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia atau disebut juga dengan sistem kardiovaskular atau juga sistem sirkulasi itu merupakan organ yang memungkinkan darah beredar ke seluruh tubuh serta membawa nutrisi seperti asam amino dan elektrolit. Selanjutnya, perhatikan gambar ini, Nak. Ini adalah gambar sistem peredaran pada manusia. Nah, ini dia, Nak. Kita lanjutkan ke peredaran darah pada manusia terbagi atas dua. Yang pertama adalah peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Inilah gambarnya, Nak. Silakan dilihat semua. Ini gambarnya. Coba Ibu mau tanya. Ada yang tahu nih gambar apa, Nak? Jantung, Bu. Oh, jantung. Terus yang gambar pertama? Darah. Darah. Oke. Gambar yang ketiga ini gambar apa, Nak? Paru-paru, Bu. Paru-paru. Jadi, ketiga organ ini adalah merupakan organ peredaran darah pada manusia. Nah, ini dia, Nak, perhatikan ada darah, ada jantung, dan ada paru-paru. Nah, sekarang kita masuk ke jantung. Ada yang tahu di mana jantung, Nak? Di dada, Bu. Iya, letak di dada sebelah kiri. Perhatikan semua. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, Bu. Tubuh. Nah, memompa darah ke seluruh tubuh. Sekarang kita masuk yang kedua. Pembuluh darah. Perhatikan gambar ini, Nak. Di dalam tubuh kita ini terdapat banyak pembuluh darah. Apa pembuluh darah? Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah organ paru-paru. Siapa yang tahu apa fungsi paru-paru, Nak? Untuk bernapas, Bu. Iya, untuk bernapaskan lagi ya, Nak. Perhatikan semua ya. Di sini fungsi paru-paru, perhatikan semua. Yang pertama adalah lindung organ lain seperti hati. Yang kedua sebagai alat respirasi atau pernafasan. Yang ketiga tempat untuk menampung darah. Itu ya, Nak, fungsi paru-paru ya, Nak. Perhatikan, Nak, di sini. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur.
Darah mengalir tanpa hambatan. Ya, bagus sekali ya kamu nak baca pantunnya ya. Aku akan bacakan yang kedua nih pantunnya. Baik-baik mengira padi, takut mercik ke muka orang. Biar pandai menjaga diri, takut nanti diejek orang. Nah, itu adalah dua contoh pantun yang Ibu berikan. Sekarang kita perhatikan, nak. Di sini ada ciri-ciri pantun. Perhatikan. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah bersaja AB. Di sini maksudnya, nak. Nah, di sini ya, nak. Di akhir kata ini ada huruf an. Atau di sini inilah dia. Ur ini sebagai A, an ini sebagai B, urnya A lagi, dan an-nya B lagi. Artinya dia bersaja AB. Baru yang kedua, terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Kita hitung ya, nak. 1, 2, 3, 4. Jadi dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Yang berikutnya, nak. Baris pertama dan kedua adalah sampiran. Oke, sampiran itu adalah maksudnya, nak, dia masih bermakna kiasan, belum dengan kata yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, keempat inilah dia baru isinya, nak. Nah, ketiga, keempat adalah isinya dari pantun tersebut. Nah, baru yang terakhir adalah terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Itu bisa kita hitung nanti ya, nak ya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pantun. Ada yang tahu, nak, apa jenis pantun yang kamu ketahui? Ya, Bu, ada pantun nasihat, Bu. Ya. Ada pantun jenaka, Bu, ya, Bu. Iya. Coba Pantun Adik. remaja, Bu. Remaja, apalagi, nak? Pantun anak-anak. Ya, tapi di sini Ibu hanya menyajikan 4 aja, nak, ya dulu ya. Yaitu pertama adalah pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Dan pantun nasihat biasanya memiliki pesan-pesan bijak yang mengajak untuk berbuat baik. Ya. Contoh ini, nak, perhatikan. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli suku. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Oke, untuk yang kedua, nak, pantun jenaka. Pantun jenaka merupakan pantun yang dibuat untuk tujuan hiburan. Terkadang pantun jenaka dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi makin riang. Pantun contohnya, nak, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis, aduhai tiada dua. Masa muda banyakkan santai, sudah rentah, sulit ketawa. Oke, kita masuk yang ketiga. Di sini ada Ibu kasih contoh, lihat, nak. Di sini perhatikan, nak, ciri-ciri pantun teka-teki. Kalimat pertanyaan pada baris akhir pantun berisi teka-teki untuk para pendengarnya. Contohnya, kalau tuan muda ada rumah, pakai sebuah, kalau tuan bijak laksana, biji di luar, apa buahnya? Yang keempat, pantun agama. Tujuan dari pantun agama sama dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan. Pantun agama membahas mengenai manusia dengan tulisannya. Berbeda dari pantun agama lebih spesifik isinya, karena disebutkan nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Ya, contohnya, banyak bulan perkara bulan, tidak semulia bulan puasa. Banyak Tuhan perkara Tuhan, tidak semulia Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah, nak, penjelasan Ibu mengenai materi kita hari ini. Ibu bertanya, ada yang kurang jelas di sini, nak? Atau ada belum paham? Silakan. Bu, Apa, nak? itu tadi, Bu. Apa Ibu tadi? A, B. Tapi nggak ada hurufnya, Bu. Nggak ada huruf B-nya. Perhatikan, ya. Di sini dikatakan dia saja AB, bukan berarti dia harus A atau B di bagian terakhir ini, nak. Jadi, nak, ya. Artinya begini, nak. Dia ya, di akhir kata ini dia berbeda-beda ya, baris pertama dengan baris kedua. Tetapi baris pertama dan ketiga ini sama, Dina. A, B. Nah, seperti anak, ya, itu disebut dengan sambiran, nak, ya. Itulah rimanya A, B. Bisa, Bu. Ya, jadi Ya, Bu. akan memberikan
tugas ya nak ya. Nah, tugasnya sudah ada yang kirim di kita ini nak, di lembar kerjanya LKPD-nya. Silakan isi nanti ya nak. Bu, dikerjakan di sekolah apa di rumah, Bu? Dikerjakan sekarang nak. Saya kasih waktu ya 10 menit kasih tambah ya. Setelah ibu melihat hasil lembar kerja kalian, ya saya lihat bagus semua nilainya nak. Coba berikan kesimpulan nak pada materi kita pada hari ini nak. Tadi kan Bu, ada darah. Darah itu gunanya untuk menalurkan sari-sari makanan. Terus tadi ada paru-paru, gunanya untuk bernapas. Terus tadi kita Bu cerita tentang pantun. Pantun itu ada pantun sehat, ada pantun anak-anak. Ya, bagus nak. Kamu udah paham ya mengenai materi kita ini ya. Jadi perhatikan semua anak-anak ibu. Jadi pada organ dalam manusia ini itu terdiri atas 3 ya nak, yaitu darah, jantung, dan paru-paru. Di mana ketiganya ini saling berhubungan satu sama lain di dalam tubuh kita ini. Lalu kemudian mengenai pantun, pantun itu adalah jenis musik lama nak. Sudah ibu beritahukan apa ciri-cirinya. Dan juga sudah ibu berikan juga apa contohnya dan jenis-jenisnya karena sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita tutup dengan doa. Coba Ade bawa pimpin doanya nak. Ya Allah, terima kasih atas ilmunya hari ini. Semoga guru kami tetap sehat-sehat dan kami juga sehat biar bisa belajar besok lagi. Amin. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini semuanya di rumah dipelajari lagi ya nak. Paham semua? Ya Bu. Cukup sekian. Ya. Dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu.